Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Zratulfiza dengan NIM 12207211173, jurusan Ilmu Hukum kelas C semester 6 di mata kuliah Hukum Laut. Di sini saya akan menjelaskan zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Yang pertama, zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di sekitar garis pantai suatu negara dengan lebar maksimum 12 mil laut dari garis dasar. Wilayah ini berada di bawah kedaulatan negara tersebut, yang berarti negara memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya di dalamnya. Zona laut teritorial merupakan bagian dari wilayah kedaulatan suatu negara yang mencakup perairan laut hingga 12 mil dari garis dasar pantai. Kedaulatan ini meliputi 1. Dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang kedua, ruang udara di atas laut teritorial. Negara memiliki hak untuk mengatur aktivitas di zona ini, termasuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, pengaturan lalu lintas laut, dan pelayaran internasional. Fungsi zona laut teritorial menjadi tempat bagi nelayan untuk mencari nafkah, berfungsi sebagai jalur lalu lintas yang menghubungkan pulau-pulau, sumber daya alam hayati dan non-hayati, seperti ikan, gas alam, dan minyak bumi dapat dimanfaatkan. Regulasi dan hukum zona laut teritorial. Kedaulatan atas zona laut teritorial diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Negara harus menjamin hak lintas damai bagi kapal asing yang melewati wilayah ini. Contoh negara dengan zona laut teritorial. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Jepang, dan yang ketiga ada Filipina. Ketiga itu adalah contoh negara yang memiliki zona laut teritorial yang luas dan penting untuk pengelolaan sumber daya laut. Yang kedua, zona laut tambahan. Zona laut tambahan adalah wilayah maritim yang terletak di luar laut teritorial dengan lebar maksimum 24 mil laut dari garis pangkal. Zona ini memungkinkan negara pantai untuk melaksanakan beberapa fungsi hukum dan pengawasan. Definisi zona laut tambahan. Zona laut tambahan adalah area yang terletak di luar laut teritorial. Lebar zona ini tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona ini berfungsi sebagai transisi antara laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Fungsi dan implikasi. Fungsinya memungkinkan negara pantai untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum, termasuk di bidang bea cukai, imigrasi, fiskal, dan saniter. Implikasinya memberikan yurisdiksi kepada negara pantai untuk mengawasi aktivitas di zona tersebut. Penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia untuk mengatur zona ini dalam perundang-undangan. Kedudukan hukumnya, zona tambahan diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur zona tambahan. Diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memperkuat pelaksanaan
yurisdiksi di laut. Kesimpulannya, pemahaman tentang zona laut teritorial dan zona tambahan sangat penting bagi mahasiswa, terutama dalam konteks hukum internasional dan kebijakan kelautan. Zona laut teritorial yang mencakup wilayah laut di sekitar negara yang memiliki hak kedaulatan, serta zona tambahan yang memberikan hak tertentu kepada negara pantai, merupakan aspek krusial dalam pengaturan penggunaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.